Tragis. Kisah asmara Laura Meizani alias Loli dengan kekasih hatinya Fadel Bajide sepertinya harus terhalang dinding penjara karena sang kekasih diduga melakukan tindakan penganiayaan kepada seorang anggota Babinsa TNI. Setelah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, kekasih Loli ini pun dikabarkan menulis sepucuk surat untuk Loli yang kini masih berada di London, Inggris. Lantas, seperti apa pesan yang ditulis oleh Fadel dalam suratnya untuk Loli? Benarkah isi dalam sepucuk surat yang dituliskan Fadel berisikan permintaan maafnya meninggalkan Loli di tengah kisah cinta mereka yang sedang hangat-hangatnya? Sementara itu, setelah tidak tinggal lagi di kediaman Mami Eda, kini Loli pun diketahui tinggal sendirian. Sempat beredar kabar jika pasca kepindahannya beberapa barang pribadi milik Loli pun diambil oleh Mami Eda. Termasuk diantaranya sebuah tas dari brand kenamaan dunia yang memiliki harga fantastis. Menanggapi hal ini, Mami Eda pun terus dicecar oleh warganet untuk mengembalikan tas milik Loli. Alih-alih mengembalikan, Mami Eda pun justru mencemooh barang mewah milik Loli tersebut. Lantas, bagaimanakah respon Nikita Mirzani? Dan benarkah Nikita pun tidak lagi bisa mentolerir ketika anak sulungnya yang dihina habis-habisan oleh Mami Eda? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, tak terbayangkan bagaimana perasaan Laura Meizani alias Loli yang sedang memadu kisah asmaranya dengan seorang pria yang juga dancer kenamaan TikTok. Mendapatkan kabar jika sang kekasih pun harus mendekam di balik jeruji besi akibat tindakan dugaan penganiayaan yang dilakukan olehnya. Ya, sering pamer kemesraan dan juga kebucinan, tak jarang membuat warganet pun dibuat baper dengan kisah cinta mereka yang terpaut jarak cukup jauh alias LDR. Keduanya pun bahkan sudah mengutarakan janji-janji mereka di masa depan atau pasca Loli menyelesaikan pendidikannya di London, Inggris. Namun, malang pun tidak dapat ditolak karena Loli kembali harus merasakan LDR yang lebih jauh karena Fadel Bajide, kekasih hatinya pun kini mendekam di balik jeruji besi Polres Metro Jakarta Selatan akibat dituding melakukan tindakan penganiayaan kepada seorang anggota Babinsa TNI di kawasan Pesanggerahan pada Kamis 12 Oktober kemarin. Jangan gitu ayah, aku malu. Aku sakit. Ayah. Kamu suka kayak gitu, Bib? Kamu aku udah gini nih, sayang gak diangkat-angkat nih. Itu kan aku tuh. Maksudnya diangkat-angkat apaan anjir, Bib? Kamu gak usah malu. Itu aku. Bib. Tapi lo asih. PB 467 10 Romawi 2023 Polsek Pasanggerahan Restro Jakarta Selatan tanggal 12 Oktober 2023, di mana perkaranya adalah pengungkapan pelaku secara bersama-sama melakukan kekerasan di muka umum terhadap orang sebagaimana dimaksud dengan pasal 170 KUHP. Adapun korban adalah saudara Alex Edison yang kebetulan adalah rekan kami dari Babinsa Kodim Jakarta Selatan, di mana yang bersangkutan pada saat kejadian merupakan Babinsa di wilayah tersebut. Sementara untuk pelakunya berjumlah 3 orang,
setelah kami melaksanakan kegiatan penyelidikan, kami mendapatkan bukti yang cukup kuat. Untuk 3 orang kami tetapkan sebagai pelaku 170 atau pengeroyokan kekerasan secara bersama-sama. Adapun masing-masing inisial MBB atau Martin, yang kedua FAB atau Fadel, yang ketiga BMB atau Bintang. Di mana kronologis kejadian bermula pada saat korban sedang mengendarai kendaraan bermotor berpapasan dengan pelaku inisial Martin dan tanpa sengaja hampir tertabrak, sehingga terjadi pertengkaran mulut dan yang menimbulkan yang bersangkutan mendatangi dari pihak korban. Tidak sendirian, tetapi yang bersangkutan membawa 2 temannya, jadi berjumlah 3 orang, melakukan intimidasi dan melakukan penganiayaan terhadap korban. Setelah mendapatkan laporan ini, awal mula laporan adalah di Polsek Pasanggerahan. Selanjutnya atas petunjuk dari Bapak Kapolres untuk perkara ini ditangani oleh Polres. Kami tarik penanganannya langsung di bawah Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, kisah asmara Loli dengan Fadel terungkap baru memasuki usia 3 bulan. Naas memang di usianya yang baru seumur jagung tersebut, Loli pun tidak lagi bisa menyapa Fadel yang biasa melakukan komunikasi dengannya via sambungan telepon. Kini Fadel pun bahkan disebutkan hanya bisa kembali mengirimkan sepucuk surat untuk ke Loli yang seolah menggambarkan rasa penyesalan dirinya karena tidak bisa merayakan momen kebahagiaan mereka. Seperti inilah tulisan yang dituliskan Fadel yang juga berisikan pesan keikhlasannya jika mau mengambil langkah untuk mengakhiri kisah cinta mereka. Hai sayang Loli, sabar ya sayang, aku di sini selalu mikirin kamu. Maaf Loli, aku bikin malu kamu, selalu bikin nama kamu jelek. Surat ini pun dibalas oleh Loli lewat instastory-nya. Hai juga sayangnya aku Fadel, happy 3 months ya. Makasih ya udah buatin surat buat aku. Lucu banget sih kamu. Emesh, aku bangga jadi pacar kamu. I love you more cinta. Tulis Loli. Semua emang berawal dari mimpi. Saat lu bangun, yang lu lihat mimpi tadi itu, jangan lu malah tidur lagi untuk mengejar mimpi lu di tempat tidur. Bangun, keras, kerja keras, biar bisa mencapai impian lu, kayak gitu. Ya, di awal kisah cinta mereka, memang cukup banyak hal romantis yang diberikan Fadel untuk Loli, sehingga membuat hatinya pun selalu merasa spesial saat berdekatan dengan pria yang baru berumur 19 tahun tersebut. Di awal hubungannya, keduanya pun bahkan mempunyai panggilan yang cukup unik yang tercantum di telepon genggam mereka masing-masing, yaitu husband and my wife. Loli bahkan kerap membanggakan Fadel dengan prestasi yang ditorehkannya. Meskipun banyak direndahkan oleh beberapa warganet di tanah air, namun tak lantas membuat rasa cinta Loli untuk Fadel menjadi hilang. Seperti inilah perasaan rasa kangen Loli yang ditumpahkannya di akun media sosialnya.
Sementara itu, di balik kisah cintanya yang mendekati kandas, hubungannya dengan sang bunda pun tanpa disangka justru bergerak ke arah yang lebih baik. Lantas, seperti apa kemarahan Nikita ketika mengetahui putrinya dihina oleh Mami Eda? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali sehari. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, semenjak permasalahan hubungannya merenggang dengan sang bunda Nikita Mirzani, Loli diketahui memang memilih tinggal dengan Mami Eda. Meski begitu, kabar terakhir juga menyebutkan bahwa Loli sudah tidak tinggal bersama Mami Eda. Dan yang cukup mengejutkannya lagi, setelah kepindahannya, beberapa barang milik Loli termasuk tas mewah dengan brand kenamaan dunia berharga fantastis dikabarkan tidak dikembalikan oleh Mami Eda. Hal ini pun langsung membuat heboh warganet di tanah air dan menyerbu kolom chat Mami Eda saat siaran langsung di media sosial beberapa waktu lalu. Alih-alih mengklarifikasi, Mami Eda pun dengan gayanya bahkan terdengar merendahkan Loli, terutama soal tas miliknya yang dikatakan tidak orisinil. Kita yang live balikin tas orang. Mereka bilang Mami ambil tasnya. Apa Loli? Oh iya, aduh Loli punya tas, aku sudah lihat. Aduh ampun, kayak saku terigu. Aku kira saku terigu yang dijahit. Biar supaya Loli dengar. Hermes apa tidak punya nomor seri? Seolah tidak bisa menerima putri sulungnya diinjak-injak, Nikita Mirzani yang sebelumnya terkesan masa bodoh dengan sang anak, kini balik menyerang karena menuding tas yang ternyata miliknya tersebut yang dikatakan tidak orisinil. Seolah terlarut dalam perlakuan yang diberikan ibundanya, Loli dengan tegas mengaku sangat bangga memiliki ibunda seperti Nikita Mirzani. Sejauh dirinya pergi dan juga konfliknya dengan sang bunda, Loli pun juga mengaku tidak pernah mengganti wallpaper bergambar foto dirinya yang masih kecil bersama sang mama dengan foto lainnya. Emang tasnya itu anak diambil? Tas Hermes? Terus diapain? Itu kan tas gue. Yang ikan nonton ya. Dia itu pro apa siluman babi itu cuma ngomong kayak. Tapi diambil nggak? Nggak tahu dijual ya kalau Dijual bukan diambil. kayaknya. Kalau dijual nggak apa-apa. Soalnya dia ngomong di itunya, dia ngomong pokoknya pada intinya kasihan banget maknya pakai tas ini, sedangkan anaknya pakai tas jahitan sepatu lah apa, dia nggak ngerti kanvas cong, dia nggak ngerti itu apa Evelyn itu nggak ngerti. Tas Hermes yang abu-abu kecil kan, yang kecil. Itu kan Evelyn. Iya, Dia aja Evelyn aja nggak tahu. Oh, gue lihat siaran ulangnya yang dia bilang, kok tas Hermes nggak ada kodenya? Itu kan nggak ada di situ emang tol. Kan nggak ada. Kalau misalnya aku bla bla bla, pasti aku ke dia. Dari kecil sampai aku dari sekarang, sampai bener-bener aku gede sampai sekarang, sampai aku sekarang pengen sekolah di London, sampai aku di sekolah di London sama dia ngabisin uang 2 miliar doang cuman buat gedung di London. Buat siapa? Buat aku. Jadi kalau misalnya kamu nanya, lu bangga nggak sih punya ibu kayak Nikita Mirzani? Of course gue bangga, of course. Jangan nanya lagi. Oke, jangan nanya lagi, oke? Jadi kalau misalnya nanya lagi nggak akan dijawab, oke? Ini terakhir kalinya aku ngejawab. Gue akan juga bangga jadi anaknya, of course. Karena mama aku juga kemarin aku dapat aku pelajari dari mama. Yang dapat aku pelajari dari mama itu, kalau misalnya kita nggak salah, kita harus speak up. Itu yang aku kemarin dipelajari dikit-dikit dari mama. Kalau misalnya kita nggak punya salah sama orang, kita kalau misalnya nggak ada masalah apapun, kalau misalnya kita nggak ada salah apapun, kenapa kita harus diem? Harus ngomong.
Itu yang aku kemarin dapat dari pelajaran dari mama aku. Dan aku tuh emang sama mama aku juga nggak deket. Maksudnya aku sama mama aku tuh ya udah. Maksudnya kayak mama aku punya hidupnya sendiri, aku juga punya hidup sendiri. Karena mama juga punya pekerjaan, aku juga punya sekolah. Jadi kalau misalnya dibilang deket atau enggak terlalu deket. Tapi aku dikit-dikit ngambil pelajaran dari dia, ngambil pelajarannya itu, tapi pelajaran yang positif bukan yang negatif gitu. Contohnya kayak dia ngebela orang yang nggak salah. Lantas benarkah jika hal ini pun menandakan jika hubungan di antara mereka sudah berangsur membaik? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Vero. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap Senin sampai Sabtu. Sementara itu, pasca keluar dari rumah Mami Eda, beredar pula kabar yang menyebutkan jika Loli ditahan oleh pihak kepolisian London. Hal ini pun bukanlah tanpa sebab. Ya, menurut Mami Eda, dialah yang menelpon polisi dan meminta untuk mencari keberadaannya. Yang cukup mengejutkan, Mami Eda pun juga menyebutkan yang membuat Loli mendapatkan kamar dan tempat tinggalnya sekarang tak lepas dari usahanya. Lantas, apa maksud Mami Eda ketika menantang warganet di siaran langsungnya untuk menunjukkan mukanya dan ingin memberikan uang secara cuma-cuma? Ini dengan cara kurang ajar kepada saya. Karena saya sudah membantu Loli sampai Loli dapat itu kamar. Saya yang telepon polisi. Saya bilang polisi jam 12 malam, jam 1 malam. Tangkap dia, cari dia sampai dapat. Makanya anak saya Eda pakai radar dengan polisi. Di mana dia berada, di situ tangkap di jalan. Kasih dia kamar. Oke, saya bilang kasih dia kamar. Malam itu kamar sekitar 27 orang. Oke? Tapi saya bilang kasih kamar khusus untuk dia. Karena dia begini, begitu. Tidak butuh uang dari Anda. Tapi Anda kalau mau kasih tunjuk mukamu yang jelas. Saya kasih kamu uang. Nah, itu baru mantap, KTP-mu. Tunjukkan mukamu yang jelas kalau kamu komen. Kalau kamu kirim love untuk Mami Juliani, Mama Eda atau Eda. Saya tidak bohong. Tunjukkan, saudara keluarga saya semua di Indonesia. Tunjukkan kalian supaya saya tahu persis. Kalau mau. Karena saya yang buat Loli punya rumah, oke? Oke? Jangan bodoh komen yang komentar tidak masuk akal, oke? Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.